pecah gitu. Kita nggak mau ngomongin politik nih, ya nggak ngomongin politik. Kenapa? 60% dalam perhitungan 60% ekonomi di Indonesia ini, ya 60%, 30% politik, 10% hukum. Siapa yang ekonominya tinggi, dia yang berkuasa. Itu yang sudah menjadi kudrat hukum alam di dunia ini. Kan tetapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya nabi dan kita punya guru-guru kita. Kita bernaung kepada guru-guru kita. Selalu yang kita ajarkan tauhid kepada guru, diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kita tinggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid kita mantapin. Kalau tauhid kita mantapkan, apapun yang terjadi tetap kita menjunjung Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita melihat sejarah, kok kenapa zuriyah Nabi, kenapa para habaib yang mereka menentang, mereka ditangkap, mereka diintimidasi sudah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, yang cahayanya terus pindah terus kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kita ingin lihat sejarah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau bapak dari baginda Sayyidina Muhammad. Ketika Fatimah binti Murrin melihat akan cahaya kebaginda Nabi Muhammad di dalam dahinya Sayyidina Abdullah, dilihat akan cahayanya, Fatimah seorang al-Hawariyin, seorang ahli kitab, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, aku ingin menikah dengan engkau, aku ingin bersetubuh dengan engkau." Mohon maaf, dibilang seperti itu, yaitu Fatimah binti Murrin, seorang ahli kitab. Dia mengetahui akan ada cahaya dalam diri, yaitu Abdullah. Kemudian Abdullah mengatakan, "Nanti saya minta izin kepada Sayyidah Aminah, di mana aku sudah menikah dengan Sayyidah Aminah." Ketika Sayyidah Aminah menikah dengan Abdullah, meminta izin, setelah menikah, setelah beliau berhubungan, itu cahaya pindah pada Sayyidah Aminah. Dan Sayyidah Fatimah binti Murrin mengatakan, "Ya Fatimah, Sayyidah Aminah telah mengizinkan aku untuk menikah dengan engkau, wahai yaitu Fatimah." Apa jawab Fatimah? "Tidak ya Abdullah, cahayanya itu telah pindah kepada yaitu Sayyidah Aminah." Wah, rakyat Mekah, kota Madinah ramai ketika itu. Cahaya itu pindah kepada yaitu Sayyidah Aminah. Ramai, saking ramainya, girang Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau saking girangnya, ketika itu dia pengen ke kota Yathrib, kota Madinah, ingin sowan. Kalau orang bilang dulu, kalau orang lagi hamil, pengen datang ke encing-encingnya, ke bibinya, ke pamannya. Orang Yahudi pernah dengar, oh ada kenabian dalam diri Abdullah. Dalam diri Abdullah ada cahaya kenabian di situ. Akhirnya orang Yahudi itu bilang, "Wahai Tuhan, wahai bibi, wahai pamannya Sayyidah Aminah, saya yang memberikan makan nanti Abdullah datang. Saya memberikan makan dan saya jamu itu Abdullah dan Sayyidah Aminah kalau datang ke sini." Karena apa? Karena ahlul kitab, yaitu mereka orang-orang Yahudi, tidak ridha adanya kenabian di akhir zaman yang akan datang baginda Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ketika Abdullah, ketika beliau hadir, ketika makan diracuni Abdullah. Ketika itu dalam riwayatnya diracuni sampai Abdullah mati, meninggal dunia di kota Madinah pada saat sekarang ini. Dan sekarang orang Wahabi ini, orang kalau kita lihat tahun 1984 itu makamnya masih ada Abdullah. Sayyidina Abdullah masih ada, bapaknya Nabi. Ketika 1984 diratain sekarang. Sekarang kalau pengen lihat di pintu ke-8 Batak Madinah, kalau ingin masuk yaitu di Masjid Madinah, itu di pintu ke-8. Ubin yang kelima itulah makam Sayyidina Abdullah, bapak baginda Sayyidina Muhammad SAW, yang cahayanya pindah kepada beliau, yang beliau termasuk ahli fatwa. Dan sekarang diratain orang-orang Wahabi. Kenapa? Tidak menginginkan ada kenabian dan tidak menginginkan, dan mereka menganggap bahwasanya Abdullah adalah orang yang kafir. Na'udzubillah wa'iyadu billah. Maka pada saat ini sampai seterusnya, orang-orang masadara ila Nabi, semua yang bersangkutan kepada Nabi, mereka akan mengintimidasi. Walan tarda anqal yahud walan nasara.
Maka benar dalam Al-Quran, nggak bakalan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun mereka ingin menghancurkan mereka yang bersalah kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya, ajarkan anak kita yang pertama tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Kalau cinta kepada nabi, otomatis cinta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa hubbi ahli baiti, cinta yaitu kepada keluarganya. Wa hubbi qiraatil Quran, dan cinta membaca Quran. Sekarang zaman 80% anak SMP tidak bisa baca Quran. 80%. Kalau orang dulu yang namanya bis maghrib, semua tempat-tempat, semua yang namanya rumah ngaji Quran. Sekarang bukan TV lagi, tapi apa? Handphone depan dia mereka. Dia bisa melihat dunia di situ. Maka bahayanya. Maka ketika anak itu masuk ke SMP atau masuk ke sanawiyah, masuk ke madrasah, kita tes satu-satu. Tidak ada yang bisa baca Quran, saudara. Tanggung jawab siapa seperti ini kalau bukan orang tuanya? Kalau bukan orang tuanya yang tidak mengantarkan dia kepada guru yang bisa membaca Quran. Oleh karenanya, mumpung masih ada beliau ini di kampung nih, ya ajarin aja anak. Nih, Sodeti, tolongin anak saya ajarin Quran. Beliau baca Quran cakep tadi itu, luar biasa, pas tajwidnya, enak bacaannya, luar biasa, sanadnya nyambung beliau. Ya, kalau kita lihat sanad Al-Quran dari kita, terus dari guru-guru kita, terus sampai Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam Hafaz Al-Asim, Al-Imam terus sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad, dari Sayyidina Muhammad terus kepada Rasulullah, dan Rasulullah pada malaikat Jibril terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini guru yang jarang punya sanad, saudara. Ya, kalau kita baca Quran, saya dapat sanad Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung tuh. Ya, Anda dapat sanad musalsal tuh. Dapat sanad itu hadis musalsal. Kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bilhamdu disambung. Ya, ini sanadnya, siapa orang yang baca itu Allah ampunkan dosanya dan wajib dia masuk dalam surga. Itu ada hadis musalsalnya dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bacaan. Maka ada orang baru ke kampung, dia sholat Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah yang nggak dibaca sama dia. Ya, kalau kita berguru sama guru, maka wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai anak-anak kita ya mereka ikut yang namanya faham Wahabi, yang mereka ikut faham yang tidak benar akan itu faham. Kita ikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Betawi dia wajib ngaji sama kiai. Ya, ini orang Betawi preman nih. Kalau kiai ini disentuh paling depan dia. Ya, kalau ulama ini sentuh paling depan orang Betawi, padahal tukang mabuk, ya tukang judi. Tapi kalau urusan ulama, kalau urusannya itu kiai, paling depan dia untuk menjaga ulama. Ini orang Betawi. Kenapa? Karena dia punya bapak dulu, dia punya engkong dulu, cinta kepada para ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada habaib. Maka jangan pernah terputus akan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita terputus, maka terputuslah anak-anak kita kelak nanti. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Oleh karena kita baca Fatihah, semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita ajak untuk mencintai Allah. Yang akan dihilangi yang pertama adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita melihat ada bendera La ilaha illallah sampai hati. Ada kalimat tauhid di sampai hati sekarang. Luar biasa. Ya, padahal kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah tauhid itu akan dihilangkan. Yang kedua, semua yang menyangkut kepada baginda Sayyidina Muhammad akan dihilangkan akhir zaman. Dan mereka orang yang bernaung kepada ulama, bernaung pada para habaib, insyaallah dia akan selamat dan dia akan bertemu dengan hadratul wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad bertambah pada malam hari ini, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita
zuriyah kita, putra-putri kita, semua ya kecintaannya bertambah, dan Allah jadikan generasi-generasi yang madani, generasi-generasi yang qalbun saleh, generasi-generasi yang cinta kepada Allah, Rasul, Al-Quran dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk semua yang hadir pada sini, segala niat hajatnya, segala apa yang menjadi niat hajat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Sayyidul Ayyam, di 5 malam yang dijabah oleh Allah, malam Aidain, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam yaitu di awal bulan, yaitu di bulan awal bulan Rajab, bulan Sya'ban pertengahannya, dan satu malam yang 5 malam tersebut adalah salah satunya malam Jum'ah. Tidak ada doa yang terhijab pada saat ini di malam Jumat, malam yang ijabah. Mudah-mudahan segala niat hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segala urusan kami mudahkan ya Allah. Mereka yang sedang mengais rezeki, mencari rezeki, ya Allah mudahkan rezekinya ya Allah. Angkat akan segala kesulitan dan kesusahan pada saat ini ya Allah. Angkat segala penyakit-penyakit pada hari ini dan seterusnya ya Allah. Dan juga mereka ya Allah yang punya niat hajat ya Allah diijabah. Segala niat hajat kita diijabah ya Allah. Dan juga anak-anak kita, putra-putri kita yang soleh, anak-anak yang soleh ya Allah. Dan juga untuk kedua orang tua kami yang masih ada, jadikan kuburnya yang sudah tiada, jadikan kuburnya ya Allah raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah. Yang mereka yang sudah tiada ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Angkat akan derajatnya yang masih ada ya Allah. Angkat segala penyakitnya ya Allah, angkat segala penyakit orang-orang tua kami ya Allah. Jangan kau sulitkan mereka ya Allah, permudahkan urusan-urusan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka dan hajatnya mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kemudahan dalam ibadahnya kepada orang tua kami ya Allah. Dan juga apa yang menjadi niat hajat kami di malam hari ini ya Allah diijabah Allah. Dan semoga ya Allah dengan Engkau, kebesaran Engkau, kebesaran baginda Sayyidina Muhammad SAW, mudahkan urusan-urusan kami, berkahi majlis ini ya Allah, wabil khusus wahbul bait, dan apa yang menjadi niat ijabah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisri asraril Fatihah.